Sebelum memulai ibadah hari ini, yang pertama, orang tua wajib mempersiapkan anak-anak seperti layaknya akan beribadah di gereja, memakai pakaian rapi. Yang kedua, ajak anak-anak untuk mengikuti ibadah dari awal hingga akhir, ikut bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, Minta Riki semuanya. Apa kabar semuanya? Harusnya sungguh amat baik ya kak. Semuanya yang rebahan, ayo semuanya bangkit berdiri. Ayo. Kita mau memuji Tuhan, kita mau tinggikan Dia, kita mau nyanyiin Allah itu baik. Yes, karena Allah itu memang baik dan sangat baik. Ya. Kita mau lebih memuji Tuhan lagi, kita mau nyanyiin kasihnya seperti sungai. Musik. Ya, halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Apa kabar semuanya? Iya, sungguh amat baik seperti biasanya. Bukan suatu kebiasaan, tapi memang benar kita diberikan kekuatan, kesehatan
oleh Tuhan sungguh amat baik. Ya, anak-anak, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Yuk mari kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih Tuhan sudah memimpin kami. Kami sudah memuji Tuhan, biarlah apa yang kami pujikan itu boleh menyenangkan hati-Mu, membuat kami boleh semakin berkenan kepada Engkau. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, biar Tuhan sertai, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya dan urapi kami semua yang duduk diam mendengarkannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya, luar biasa ya penyertaan Tuhan kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Anak-anak, saat ini kita akan belajar tentang seorang yang luar biasa di firman Tuhan ya, yaitu kita akan Allah menyertai Yusuf ya. Nah, firman Tuhan diambil dari Kejadian 37 sampai 39. Panjang sekali ya, tetapi tidak akan membuat kita berkecil hati. Walaupun kalian belum bisa membaca, kalian bisa mendengarkannya, kalian bisa meminta seperti biasanya mama, papa, atau kakak, atau tante mungkin, atau siapapun untuk membacakan dan kalian bisa mendengarkan. Ya, anak-anak, di dalam Kejadian ini difirmankan seperti ini ya. Ceritanya seperti ini, kejadiannya sungguh nyata, bukan seperti dongeng yang tidak pernah terjadi ya. Ini adalah satu cerita di dalam Alkitab yang memang sudah terjadi. Oke. Nah, suatu hari kalau kita lihat beberapa minggu lalu atau minggu lalu ya, anak-anak mungkin mendengarkan tentang siapa? Iya, tentang Yakub ya. Bagaimana Yakub dan Esau ya. Nah, Yakub itu kemudian dia berdiam di satu tanah perjanjian ya. Nah, di satu tempat yang luar biasa. Nah, Yakub itu punya anaknya banyak sekali ya. Kalau kalian mungkin cuman punya kakak atau cuman punya dedek, atau mungkin ada yang punya kakaknya 2, dedenya 2 ada, tapi tidak pernah lebih dari 5 biasanya ya kalau sekarang. Tapi Yakub tuh punya anak banyak sekali ya, belasan anak-anak. Nah, di antara anak-anak itu ada satu orang yang sangat disayang oleh Yakub, yaitu siapa? Iya, betul sekali, Yusuf ya. Yusuf adalah seorang anak yang mau mendengarkan tentang apa yang dikatakan oleh papa mamanya ya. Yusuf sangat disayang. Nah, suatu hari karena anak ini sangat disayang dibanding dengan yang lainnya, maka dia diberikan satu jubah yang indah sekali. Jubahnya warna-warni anak-anak. Nah, ini yang tidak boleh kita tiru ya. Lalu karena dia punya jubah, lalu dia bilang, dia pamerin, dia liatin, ini jubah saya bagus sekali kepada kakak-kakaknya. Nah, kira-kira kakak-kakaknya gimana? Ya, kakak-kakaknya sebel, kakak-kakaknya iri, kakak-kakaknya, ini anak cuman dia yang dikasih, kami enggak. Nah, setelah itu Yusuf setelah diberikan jubahnya, Yusuf juga terus membantu orang tua juga ya. Nah, pada saat membantu orang tua, dia suatu hari disuruh mengirim makanan ya untuk kakak-kakaknya, yang sedang menggembala di padang, menggembala domba ya. Lalu dikatakan begini, ayo Yusuf pergi. Nah, Yusuf pergi. Pada saat Yusuf pergi, kakaknya seperti itu. Nah, kakaknya itu biasanya menggembalakannya di padang rumput. Nah, Yusuf lihat, wah kakak-kakaknya. Nah, kakak-kakaknya ini kita tahu tadi apa? Mereka iri ya. Mereka iri pada Yusuf. Kenapa? Karena Yusuf disayang. Yusuf diberi jubah. Lalu mereka juga pernah mendengarkan mimpi tentang Yusuf. Yusuf pernah bermimpi, diceritakan pada papanya, pada kakak-kakaknya. Dia bilang begini, aku bermimpi. Di mimpi itu aku dihormati oleh kakak-kakak, oleh papa, oleh mama. Wah,
kakaknya sebel lagi. Ya, sebel lagi. Nah, anak-anak tidak baik ya, tidak baik kalau kita kesel sama orang berlarut-larut. Boleh kesel, tapi cuma sebentar. Udah gitu senyum lagi ya, senyum lagi. Nah, si kakak-kakaknya menumpuk terus, bertambah terus kekesalannya, sehingga pada saat mereka lihat, wah itu Yusuf, kita apain dia ya? Akhirnya ada salah satu kakaknya bilang begini, kita bunuh aja Yusuf. Ya, kita bunuh Yusuf supaya tidak ada lagi yang sombong, supaya tidak ada lagi yang sok pamer, supaya tidak ada lagi yang disayang oleh papanya dibanding dengan yang lain. Akhirnya mereka membuka jubah Yusuf, membuka baju Yusuf, lalu dilumuri oleh darah ya, oleh darah domba ya, darah domba. Nah, setelah itu lalu mereka bilang, jangan dibunuh, biar kita masukin aja ke sumur katanya. Wah, dimasukin ke sumur ya, dimasukin ke sumur. Plung gitu masuk ke sumur dalam. Sumurnya nggak seperti yang sekarang, sumurnya itu dalam sekali gitu. Nah, pada saat dimasukin ke sumur, salah satu di antara mereka ada yang masih sayang pada Yusuf, ada yang masih, aduh nanti kalau si Yusuf dimasukin ke sumur dia mati, lalu gimana ngomongnya sama papanya? Lalu mereka bilang, gimana kalau kita jual aja Yusuf sebagai budak? Nah, tak lama ada ternyata memang para kafilah mungkin ya, atau pengusaha atau apapun gitu ya, mereka lagi berjalan ada yang naik unta, mungkin ada yang naik keledai, mereka topak mereka, bapak-bapak para pedagang, saya mau jual seorang budak. Lah dijual, Yusuf dijual ya. Budak itu apa anak-anak? Budak itu lebih dari pembantu ya. Budak itu seorang yang tidak punya hak apa-apa. Nah, Yusuf dibawa oleh para pedagang itu ke Mesir ya. Ke Mesir, dan di Mesir dia dibeli oleh namanya Potifar ya. Rupanya pada saat dia sudah dibeli, dipekerjakan, dipercayai oleh Potifar, rupanya Tuhan masih belum mengizinkan dia untuk hidup tenang sekali gitu ya. Nah, pada saat dia sedang mengerjakan segala sesuatu di rumah Potifar, dia dituduh sama istrinya nggak benar ya, dituduh sama istrinya nggak benar, sehingga dia dimasukkan ke penjara. Nah, di penjara kira-kira gimana ya kalau di penjara? Ya benar, tidak enak. Di penjara tidak enak ya. Semuanya dibatasi, hanya dalam satu ruangan. Hanya bisa melihat ke jeruji besi ya, jeruji besi. Mungkin kalian udah tahu ya beberapa ya, di film atau di foto gitu, penjara nggak enak sekali ya. Mungkin juga segala sesuatu dilakukan di sana. Mereka tidak bisa bebas pergi kemana-mana. Mereka tidak bisa bebas untuk bermain ya. Tapi saat itu yang dilakukan, yang dirasakan oleh Yusuf. Tapi satu hal yang Yusuf lakukan adalah bahwa dia tetap setia kepada Allah, tetap menyerahkan hidupnya kepada Allah, tetap dia imani bahwa Tuhan Allah pasti memelihara dia dalam keadaan apapun. Nah, Allah pemelihara itu bukan hanya memelihara Yusuf, tetapi memelihara kamu, memelihara tante, memelihara mama papa, memelihara siapapun, walaupun keadaan tidak menyenangkan. Seperti sekarang ini ya anak-anak ya, udah setahun lebih, bahkan hampir 1 tahun setengah mungkin ya, hampir 15-16 bulan ya. Masa pandemi ini terus ada, bahkan sekarang semakin menakutkan, semakin banyak ya yang sakit karena COVID ini. Mungkin kalian gak ngerti apa sih COVID. COVID itu ada virus, kalian itu nanti sakit kalau kena ya. Jangan, makanya harus jaga kesehatan. Lalu kalian bilang, tante ngapain kita jaga kesehatan? Kan Tuhan memelihara kita.
benar sekali. Allah memelihara kita, tetapi Allah juga menghargai kita dengan cara menyokong kita, membahagiakan kita melalui apa yang kita lakukan. Ya, dan kita melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan hati Allah. Salah satunya adalah dengan memelihara kesehatan. Makan yang benar, jangan makannya ciki, indomie, terus apalagi kalian sukanya fried chicken. Dan begitu, jangan itu terus ya. Kalian harus makan sayur, kalian harus makan buah, kalian harus minum susu ya. Kalian harus bergerak mungkin, berolahraga ya. Kalian harus melakukan segala sesuatu dengan ditolong oleh mama dan papa. Mungkin karena kalian masih kecil, masih SD kelas 3 ya, paling besar. Sama ada yang masih bayi juga. Kalian ditolong mama papa. Ya, kalian kemana-mana harus tetap menjaga memakai masker seperti ini ditutup pakai masker ya kemana-mana. Supaya apa? Supaya kita tidak kena virus. Apa yang kita lakukan, kita serahkan semua pada Allah. Kita imani bahwa Allah memelihara kita dalam keadaan apapun. Ya, seperti Tuhan Allah memelihara Yusuf juga. Ya, akhirnya gak lama kemudian di penjara, setelah di penjara, Tuhan mengizinkan Yusuf untuk keluar dari penjara itu. Hah? Kenapa bisa begitu? Karena Yusuf dipanggil oleh Raja Fir'aun untuk mengartikan mimpi Fir'aun. Ya, karena Fir'aun bermimpi, dia nggak bisa ngartiin. Ini artinya apa ya? Nggak bisa. Ya, dan Yusuf diberikan hikmat, diberikan akal budi oleh Tuhan untuk mengartikan mimpi tersebut. Nah, dari situ kita melihat bahwa Tuhan memelihara Yusuf dalam keadaan apapun. Ya, akhirnya Yusuf memang diangkat menjadi seseorang yang luar biasa. Ya, nanti kelanjutannya untuk minggu depan ya. Tante atau kakak yang lain atau om yang lain ya yang akan bercerita. Tetapi dari cerita hari ini kita melihat bahwa Allah tetap memelihara kita walaupun kita dalam keadaan sakit, dalam keadaan senang, dalam keadaan sembuh, dalam keadaan kecewa, nangis ya, atau dalam keadaan apapun. Ingat bahwa Tuhan memelihara kita semua. Sama seperti yang tertulis di dalam ayat emasnya. Nah, sekarang kita belajar ayat emas ya. Ayat emasnya diambil dari Mazmur 103 ayat 17b. Ya, bukan ayat 17 ya, tapi ayat 17a. Salah, maaf tante ya. Ayat 17a. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia. Oke. Mazmur 103 ayat 17. Tetapi kasih Tuhan atau kasih Tuhan ya, kasih Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya untuk orang-orang yang takut akan Dia. Oke, bisa semuanya ya. Oke, tante harap dari cerita ini kita banyak belajar bahwa sungguh Tuhan luar biasa. Ya, Tuhan sangat baik. Oke, kita akan tutup ya. Kita akan berdoa menutup ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memimpin kami. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan memimpin terus untuk kami boleh mengimani dalam hati kami bahwa Tuhan sungguh sangat baik memelihara kami dalam keadaan apapun. Sebentar kami akan mengakhiri kebaktian ini. Kami percaya Tuhan tetap menjadi Allah sumber kekuatan kami, sumber damai sejahtera kami. Berdoa untuk anak-anak yang mungkin ada yang terganggu kesehatannya. Mari di dalam nama Tuhan Yesus Kau akan jamah satu persatu
anak-anak ini juga para orang tuanya juga. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk papa mama ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan untuk adik, untuk kakak, untuk tante, untuk om ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan akan mempertemukan kami di kebaktian berikutnya. Kita akan mengangkat tangan, kiranya kasih karunia daripada Tuhan Yesus, kasih sayang daripada Roh Kudus, dan penyertaan dari Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Oke, sampai jumpa anak-anak. Dadah, bye. Kejadian 28 ayat 15a. ayat 15. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Terima kasih. Kejadian 28 ayat 15a. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau ke manapun engkau pergi. Amin. Terima kasih. Dadah. 8 ayat 15a. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Terima kasih. Kejadian 28 ayat 15a. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Kejadian 28 ayat 15a. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dadah. Kejadian 28 ayat 15a. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Terima kasih. Dadah.
Kejadian 28 ayat 15a. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Bye-bye. Kejadian 28 ayat 15a. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Bye-bye. Kejadian 28 ayat 15a. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Terima kasih. Kejadian 28 ayat 15a. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Terima kasih. 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Kejadian 28 ayat 15a. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Terima kasih. Kejadian 28 ayat 15a. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Terima kasih. 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Kejadian 28 ayat 15a. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Terima kasih.